Dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya dipertanyakan. Ini dalil pertama, bahwasanya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Kaukabul Ajwad, beliau lebih tegas lagi. Beliau mengatakan, man za'ama annahu ra'al jin, ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Wa uzira li mukhalafatihil Qur'an, dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Qur'an. Itu yang tadi kita jelaskan. Nah, ini penjelasannya ya, untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh yang mereka itu ngaku-ngaku syekh, ngaku-ngaku apa sih contohnya tuh? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim tapi ternyata dukun, banyak. Jadi kita juga harus punya bekal ilmu untuk melawan mereka. Nggak bisa kalau diketahui, selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu, karena mungkin masalahnya sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah, maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir, ya bisa saja. Jadi menyelenggnya. Jadi ayat sing teng surat nomor 4 itu surat jin. Wae jasa nglikur di antara Allah mensifati zatnya bahwa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan wa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtadha bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul, tidak termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan sesuk bojo ta kita ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti mergo biasa, tapi kan iso ae nyatane sesuk sugih. Iso ae sugih sebelum sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha ora jelas nek. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya, terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antaranya hadis-hadis itu ngendikan ulama-ulama, Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bagas Islam mau minal masyrik ambil maghrib. Kok wetan, kulon duduk putih Casablanca begitu, Maghribi terus Turki, ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi sekarang masuk dulu ya. Kadang ngerapati percaya tapi dia ulama. Apa tak percaya model wali deh. Mulanya Islam itu angel berkembang di Janubi dan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narangetan kulon. Jadi jarang sing Janub itu sisi utara atau selatan. Cara Imam Nawawi Cek Sugeng itu tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara, kutub selatan benar-benar tiangnya. Nah itu memang modern betul Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Mabena misro ayil jannah. Misro itu segamanya kusen apa? Sing digoni apa? Sing digoni engsel loh jadi.
Gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau nggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ketika ya kayak gelonyornya ya santai ketika pokoknya gampang swarga itu pokoknya antaranya Medina iki utawa Medina iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis meterannya itu sama. Padahal Nabi kan nggak tahu meteran. Nabi ku umi itu karena dingertikan karena kayak tadi wajah ala binal bahro ini tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis ya. Nabi ada tahu umi tapi menjadi tahu karena diberi itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitab fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Jadi sama nih tahu nggak? Mulai kapundutnya Sayyidina Ali teng Najaf, Sayyid Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leste. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti Timur Leste, semua macam-macam terus sampai Mereka Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mana dia ada pengiran, wong Babylon raiso tenang. Mana ada ulama-ulama nak Irak pinjam ganjing sangat janjanan di Babylon termasuk kota sing malun. Makanya sehingga ulama itu menghindari tempat di nebo. Tenggudi Babylon. Wama unsila alal malaka ini di Babila harta. Terus Zalazil wal fitan itu kata Nabi wa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat ke Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang gaib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang jadi taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya melane kalau suwun macane aja kula ya laman fis samawati wal ardil ghaiba illa wa tapi macane apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bi rasul. Iku fa innahu yasluhu min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah niku punya akses menjadi tahu barang-barang apa